Tapi nanti aku siap kok nek kondisi aku sing ceramah. Untuk kowe rasa ceramah. Wong wis mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadir pertanyaan kembali. Tat, saya pernah menengok sholat ba'diyah berjamaah. Apa hukumnya sholat ba'diyah berjamaah? Baik, hadir di tengah-tengah kita para asatidz yang akan memberikan pencerahan, pertanyaan yang unik, tapi bukan berarti tidak pernah dibahas para ulama. Tentunya tetap masih. Juga ini, Ya tentunya rawatib. rawatib ya ini ya mungkin ya, bisa qobliyah atau ba'diyah. Fadhol Ustaz. Pemirsa El-Kalam yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Serta kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Pertanyaan yang bagus sekali ya, dari para jamaah sekalian tentang sholat rawatib atau ba'diyah qobliyah secara berjamaah. Pada permasalahan ini Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab beliau menjelaskan bahwasanya masalah ini menurut para ulama Syafi'iyah juga sudah dibahas, yang maktoknya berbunyi qala ashabuna tatawu'us sholati dzorbani. Dzorbun tusannu fihi jamaah wa huwa al-id wal kusuf wal istisqa kadza at-tarawih alal asah wa ghairu dzalik. Wa dzorbun la tusannu fihi jamaah lakin law fa'ala jama'atan soha wa huwa ma siwa dzalika. Yang artinya bahwa menurut para ulama Syafi'iyah yang termaktub di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab ini, bahwasanya para ulama Syafi'iyah mengelompokkan sholat sunnah itu menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, disunahkan berjamaah. Di antaranya adalah sholat id, sholat kusuf, istisqa, tarawih. Dan kelompok kedua adalah sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah atau lebih baik dilakukan secara disunahkan dilakukan secara individu, seperti diantaranya adalah sholat rawatib atau yang sering disebut oleh masyarakat itu sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Meskipun demikian, apabila sholat yang kelompok kedua tadi ya dilakukan secara berjamaah, itu sah, sholatnya dihukumi sah. Akan tetapi tidak ada pahala sunnah atau dilipat gandakan 27 derajat, itu tidak ada. Bahkan ya, kalau dibiasakan ya menjadi tidak diperbolehkan. Itu yang kita dapati jawaban dari pertanyaan saudara penanya tadi di dalam kitab Majmu' yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Barangkali yang lain ada tambahan. Baik, ada tambahan atau mungkin pendapat yang lain? Ustadz Heri, fadhol. Baik. Terima kasih. Terkait tadi yang telah disampaikan Ustadz Parman, saya menambahkan yaitu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa jilid 23 halaman 413, bahwa sholat tatawu'i fi jama'atin naw'ani, dalam hal sholat
sunnah yang dilakukan secara berjamaah itu ada dua macam. Yang pertama adalah matusannu lahu al-jama'atu ratibah, yaitu sholat sunnah yang seyogianya disunahkan untuk dilakukan secara jamaah terus menerus atau rutin secara berjamaah, yaitu seperti sholat kusuf, sholat gerhana, al-istisqa, sholat minta hujan, qiyam Ramadan, sholat taraweh. Nah ini fahadha yuf'alu fil jama'ati daiman. Maka sholat sunnah seperti ini seyogianya dilakukan selalu dengan berjamaah. Wasani, adapun yang kedua itu adalah mala tusannu lahu al jama'atur ratibah, yaitu sholat sunnah yang seyogianya dilakukan tidak dilakukan secara berjamaah rutin, seperti tahajud. Nah, tahajud itu tidak disunahkan untuk dirutinkan berjamaah. Wasunani ar-rawatib, termasuk adalah sholat sunnah rawatib seperti ba'diyah, qobliyah, wa sholatid duha, sholat duha, wa tahiyatul masjid, dan sholat tahiyatul masjid. Fahadha idza fu'ila jama'atan ahyanan jaza. Nah, sholat-sholat yang seperti tadi, sholat tahajud, sunnah rawatib, duha, tahiyatul masjid, jika dilakukan secara jamaah hanya sekali, maka itu boleh. Tapi jika al-jama'atul ratibah fi dzalika, jika rutin secara berjamaah terus, maka fa ghairu masyru'ah, maka itu tidak disyariatkan, bal bid'atun makruhah, tetapi malah dihukumi sebagai bid'ah yang dibenci. Karena li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam was sahabata wat tabi'ina lam yakunu ya'taduna al-istima'a lirawatibi ala maduna hadza. Karena nabi dan sahabat dan tabi'in tidak pernah mereka itu membiasakan sholat jamaah untuk sholat-sholat sunnah rawatib. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, tentunya tidak ada beda ya pendapat yang ada dalam Majmu' Syarah Muhadzab dengan fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cukup jelas, cukup gamblang. Ada yang disunahkan berjamaah tadi, sholat kusuf, sholat id, ya, sholat tarawih. Sedangkan yang qobliyah ba'diyah atau disebut dengan sholat sunnah rawatib tidak ada jamaah, seyogyanya dilakukan secara munfarid atau individu. Tapi kalau sesekali ya jaza tadi boleh, tapi jangan sering, nanti terjerumus kepada bid'ah makruhah. Demikian, mudah-mudahan bisa menambah pencerahan bagi penanya dan umumnya pemirsa El Kalam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.